jika Project S TikTok Shop ini akan hadir dan akan mengancam UMKM lokal karena banjir impor produk China, salah satunya adalah produk tekstil dan juga garmen. Kalau dari Pak Danang sendiri bagaimana data temuannya sampai saat ini terkait dengan UMKM yang berada di TikTok Shop saat ini dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau benar akhirnya Project S TikTok Shop ini akan masuk ke Indonesia menurut proyeksi Pak Danang sendiri? Iya, TikTok ini sendiri kan menjadi sosial commerce yang saat ini digandrungi oleh industri garmen ya. Banyak sekali kalau Bu Dina melihat bagaimana TikTok itu bisa dipakai oleh hampir semua kalangan ya, terutama seller di produksi garmen yang sifatnya relatif non pabrikasi ya sebenarnya ya, relatif industri menengah kecil ya. Dan mereka itu memiliki sales yang cukup besar dengan menggunakan platform TikTok. Kita cukup happy dengan itu. Kalau mereka bisa berjualan lebih banyak, maka kita akan memproduksi tekstil lebih banyak untuk disuplai kepada teman-teman di industri garmen. Dan kita lihat kalau platform TikTok ini juga saat ini 3 tahun terakhir tampaknya hampir mengalahkan platform-platform e-commerce yang biasa yang ada gitu. Nah, social commerce yang dilihat saat ini seperti fenomena yang luar biasa. Meskipun kita juga ada kekhawatiran terkait dengan Project S dari TikTok ini, kita sebenarnya belum bisa melihat seperti apa kurang lebih mereka akan melakukan kemanfaatan dari apa yang sudah dijual oleh teman-teman kita di industri social commerce itu. Saya tidak melihat bagaimana project itu akan mengalahkan rekan-rekan yang berproduksi di dalam negeri yang memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri dan dijual ke market domestik. Saya tidak melihat seperti itu. Bisa jadi bahwa akan banyak proses algoritma yang berjalan di situ untuk menunjukkan bagaimana kompetitor dari China bisa memproduksi barang-barang serupa yang kemudian diekspor dijual ke market domestik kita. Nah, ini akan mengalahkan industri UKM kita, terutama industri yang berbasis padat karya ya, yang manpower-nya itu banyak. Tapi kita tidak bolehlah menuduh-nuduh seperti itu. Kita lihat saja buktinya dan kita perlu meminta bantuan atau perhatian pemerintah agar benar-benar bisa mengendalikan proses importasi itu. Ya, kalau kita menghimbau saja tidak cukup, maka itu harus dibuat dalam bentuk regulasi ya. Jadi pemerintah mesti segera tanggap untuk membatasi produk-produk barang jadi yang masuk ke Indonesia, karena persaingan dengan tingkat UKM kita akan di level barang jadi, bukan di industri hulu. Nah, Project S ini kami khawatirkan akan mengarah kepada produk-produk jadi yang diproduksi oleh negara tetangga di sana, kemudian diekspor ke Indonesia, kan begitu. Nah, bahan bakunya kan memang berasal dari sana yang relatif lebih murah. Sementara produksi bahan baku di dalam negeri masih terjebak dalam situasi regulasi yang kurang kondusif ya. Seperti banyaknya bahan baku yang harus kita impor, kemudian proses taxation yang cukup tinggi di Indonesia, kemudian proses biaya energi yang lebih mahal, sehingga bahan baku dari luar negeri bisa sampai ke Indonesia dengan harga yang lebih murah dari produsen dalam negeri. Nah, ini yang menjadi concern kita ke depan. Pemerintah perlu bersama-sama dengan dunia usaha, termasuk teman-teman di UKM, untuk melihat, membuat analisa, membuat SWOT ya, SWOT analysis, dan melihat bagaimana kira-kira kekhawatiran terhadap Project S ini bisa benar-benar melanda Indonesia kah? Kalau pemerintah benar-benar mengelola atau memanage produk-produk barang jadi yang masuk ke Indonesia dikontrol dalam kewenangan pemerintah secara baik. Pemerintah dalam arti lengkap ya, bukan hanya pemerintah dalam regulator, tetapi pemerintah dalam pengawasan, yaitu kepolisian, bea cukai, dan seterusnya. Baik. Jadi tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi juga implementasinya itu. Jadi kita batasi benar-benar produk hilir yang sudah jadi untuk masuk ke Indonesia. Maka itu akan otomatis mengalahkan apa yang dikhawatirkan dengan Project S itu. Baik, kunciannya ada di jalur importer, ini harus diterapkan regulasi yang baik. Pertanyaan selanjutnya, ini kan industri tekstil ini salah satunya yang beberapa tahun terakhir atau 1 tahun terakhir sebenarnya paling banyak terjadi PHK karena memang industrinya sedang jelek begitu karena berkurangnya permintaan dari pasar Amerika Serikat dan juga Eropa. Apakah sentimen-sentimen positif yang tadi Pak Danang sebutkan akan memungkinkan untuk memanggil karyawan-karyawan yang sempat di PHK terkait dengan prediksi lonjakan permintaan yang diprediksi beberapa waktu ke depan? Singkat saja mungkin Pak Danang.
Ya, tentu saja itu potensi untuk kita tarik kembali. Kalau kita punya asumsi yang cukup bagus ya pada akhir bulan Agustus nanti, di mana masalah-masalah kampanye itu juga akan menjadi berefek pada permintaan produk-produk garmen secara lebih masif ya, maka kita akan undang lagi. Bagi dunia usaha lebih mudah, lebih enak untuk bekerja sama atau menarik lagi karyawan yang kemarin terlanjur dirumahkan karena masalah-masalah pandemi, masalah-masalah turunnya permintaan produksi. Jadi kita lebih enak mengundang kembali mereka bergabung untuk melakukan tugas yang sama dengan model pendekatan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan Republik Indonesia saat ini. Tapi ini juga menjadi masalah besar buat rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang barusan lulus atau lulus sekolah. Ini menjadi masalah juga karena mereka harus mencari tempat kerja yang sesuai dengan passion mereka, dan mungkin dunia industri tekstil dan garment akan menjadi salah satu pilihan terakhir karena ini akan lebih membutuhkan serapan tenaga kerja yang tidak terlalu high educated. Baik.